Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah, Bu ya, seorang imam besar nih. Tapi ya bacaan Al-Qur'annya fasih, terus mengerti artinya, membiarkan anak gadisnya mengumbar aurat. Terus wataknya tuh keras banget. Kalau ceramah tuh suka memojokin tetangga. Gimana tuh, saya sampai nggak mau diimamin sama dia gitu. Gimana tuh? Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam bacaannya benar dan sebagainya. Akan tetapi membiarkan anak-anaknya tidak kenal aurat, tidak menutup aurat, mungkin melakukan dosa-dosa yang lainnya, maka yang perlu diperhatikan pertama, jika dia termasuk orang yang teledor dan tidak pernah berusaha untuk mendidik, maka dia termasuk golongan orang fasik. Akan tapi ada sebagian orang yang memang subhanallah sudah berusaha mendidik, akan tapi dia kalah dengan yang lainnya, mungkin istrinya dan sebagainya. Ada sudah mendidik, akan tapi tetap saja dia dilanggar. Maka hal semacam itu perlu dikasihani orang tersebut. Tapi memang ada orang yang nggak peduli. Ada seorang yang tidak peduli dengan urusan di dalam rumahnya. Tidak peduli dengan anaknya membuka aurat. Maka kami himbau, mulai anak umur 7 tahun sudah kita latih. Biarpun mungkin sesaat kerudungnya dilepas dan sebagainya, karena masih kecil umur 7 tahun. Akan tapi kalau usia balik, wajib bagi semua orang tua, khususnya imam masjid. Sehingga dikatakan kalau imam masjid itu fasik, itu makruh jadi imam. Fasik itu mungkin dengan lidahnya suka nyakiti orang lain, atau membiarkan dosa-dosa terjadi di rumahnya, itu fasik. Kenapa makruh? Karena yang di belakangnya itu bisa jadi nggak khusuk ngedumel kok dia, itu makruh. Jadi imamnya orang fasik itu makruh, pezina yang masyhur makruh. Pezina yang masyhur, pemabuk yang masyhur. Coba kalau kita tiba-tiba diimami pemabuk, kalau kita belum mengerti dia tobat akan bingung kok dia. Imam kita suka judi. Wah, itu imamnya judi, bacaannya sih bagus, tapi penjung. Jadi kalau ada seorang imam, permasalahannya bukan masalah dosa itu, kefasikan. Kalau imam fasik yang jelas. Sebab kefasikan itu ada yang terlihat dan tidak terlihat. Ada orang, na'udzubillah, melakukan zina. Tapi tidak ada orang yang tahu. Kan tidak ada pengaruhnya kepada orang lain. Mungkin dia sudah menyesal tobat dengan menutupinya. Mungkin orang pernah mabuk. Tapi orang yang sudah biasa dengan mabuk, dengan ini, melakukan dosa, gonjing. Kayak tadi. Maka tidak nyaman kalau kita sholat di belakangnya. Maka hukumnya kita makruh sholat di belakang orang tersebut. Asalkan memang ketidakbaikan asal dari dia. Yang menjadi masalah adalah kitanya yang hatinya kotor. Karena benci sama seorang imam, lihat semuanya jadi jelek kan? Kalau kita sudah benci sama orang, semuanya jadi jelek. Imam itu, padahal kita suka mencari-cari kejelekan orang. Akan tetapi, jika seseorang imam memang sudah biasa dengan dosa-dosa kecil yang terus-menerus, namanya fasik. Dosa kecil terus-menerus. Bahkan yang tidak menjaga wira'i, tidak menjaga muru'ah pun dikatakan makruh menjadi imam. Mohon maaf. Setiap hari, kalau jadi imam tok bajunya bagus, setelah nggak jadi imam, koloran pendek, celana pendek. Mana? Itu juga makruh. Karena itu adalah termasuk kecil, tapi dilakukan sering terus-menerus. Itulah ibu, jadi kita kembalikan kepada ibu sendiri. Kalau memang dia jenis orang-orang yang seperti itu, maka ketahuilah, kita pun makruh melakukan sholat di belakangnya. Dia makruh. Bahkan dalam riwayat lain terkutuk seorang imam yang menjadi imamnya orang yang orang itu tidak senang kepadanya karena perilakunya. Jadi saya itu terkutuk kalau saya memaksakan jadi imam, sementara orang di sana itu memang benci kepada saya karena perilaku saya. Ngambil waris di sana, bohong di situ, nyopet di sini, nyekit di situ, lihat. Mau jadi imam siapa yang senang? Berbeda jika yang bermasalah itu adalah karena makmumnya. Makmumnya sendiri yang hatinya kotor karena ngiri. Ustadz dengan ustadz ngiri. Nggak senang. Bahkan ada suatu ketika, semoga Allah mengampuninya, seorang penghafal Al-Quran. Itu tidak pernah mau jadi makmum. Nah ini kan karena kebusukan hatinya. Ada seorang penghafal Al-Quran itu nggak mau jadi makmum. Jadi kalau sudah ketahuan imamnya orang lain langsung lari dia. Nah ini kalau hal-hal semacam itu adalah sakit hatinya sang makmum. Biarpun jadi imam itu hati kotor.
kalau ada seorang imam yang tidak bisa jadi makmum, maka sebetulnya dia menjadi imam pun tidak pantas. Karena hatinya kotor. Ada, pernah kita menemukan orang semacam itu. Kenapa kok dia selalu tidak mau sholat? Karena apa? Karena saya tidak hafal, tidak ngerti. Karena dia hafal Al-Quran, imamnya adalah orang yang tidak menghafal. Sehingga kadang betul-betul melarang, hanya pengen dia saya jadikan imam saja. Itu adalah sifat yang tidak baik, maka akhlak yang tidak baik menjadikan dia tidak pantas untuk menjadi imam. Kalau menjadi imam dihimbau untuk paling tidak belajar akhlak. Memang tidak seperti Nabi, tidak. Karena kita bukan maksum, bisa bersalah. Akan tapi yang pernah menyesali kesalahannya, menyesal atas kesalahannya. Ini perlu orang-orang seperti itu. Tidak ada yang tidak berdosa. Akan tapi menjaga. Dan ketahuilah, ada hal yang boleh dilakukan oleh orang lain, belum tentu boleh dilakukan oleh imam masjid, imam sholat. Orang lain mungkin boleh melakukannya, tapi bagi imam belum tentu boleh. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang lain karena bertentangan dengan adabnya seorang imam. Adabnya seorang imam. Maka di situ pun menjadi sebab kita itu tidak makruh bermakmum kepada imam yang tidak disukai karena perilakunya dan perbuatannya. Memang ketahuan perbuatannya seperti itu. Dan ada di masyarakat orang semacam itu. Bahkan kadang orang menjadi imam itu subhanallah kayak apa gitu, apa kerajaan atau bagaimana sampai digantikan oleh orang lain tidak tahu. Sampai ada seorang anak muda ngadu, Bu ya, di tempat saya itu bacaannya imamnya enggak karu-karuan, tapi diganti juga enggak mau. Wah. Diganti juga enggak mau. Ini orang tua yang enggak mau sadar. Kalau memang orang tua bacaannya enggak benar kok menemukan anak lain, anak yang lebih bagus, anak muda yang lebih bagus, maka hendaknya diajukan. Dia hujahnya apa? Didahulukan yang lebih tua dari yang muda. Iya, kalau yang tua bacaannya benar. Kalau yang tua bacaannya enggak benar, kenapa tidak diajukan kepada yang muda? Maka dan nanti ada babnya lagi, yang paling warok, yang paling bagus perilakunya, yang paling taat kepada Allah, yang paling sedikit maksiatnya. Itu semua menjadi kriteria di saat seseorang itu hendaknya menjadi imam. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita semua. Jadi intinya bahwa jika ada imam yang tidak disukai oleh makmumnya, kok memaksakan diri dia menjadi imam, maka dia adalah salah dan dia adalah terkutuk. Memaksakan diri karena dia punya perilaku yang enggak benar, sifat-sifat yang enggak benar, maka dia harus berubah. Akan tapi mungkin saja seorang pemabuk menjadi imam. Kapan itu? Setelah tobat. Dan masih banyak kita menemukan orang seperti itu. Dulu pemabuk, dia orang enggak benar, akan tapi tobat setahun 2 tahun menjadi orang soleh. Nah, itu bisa terkagum-kagum orang. Dulu sih memang benar, tapi sekarang Masya Allah. Lah ini. Akhirnya orang tidak benci lagi. Tidak bukan mengingkari, tidak. Ada orang tidak suka. Akhirnya karena dia akhlaknya baik, dulu mah enggak baik, maka itu akan menjadikan sholat bisa semakin indah itu. Akan tetapi sebaliknya, kalau sudah atas nama ahli ilmu, atas nama ustadz, tidak beradab, itu ganjilnya di hati 2 kali lipat itu. Karena apa? Itu adalah contoh tapi enggak memberi contoh. Sebab kalau ada seorang biasa melakukan dosa, orang memandangnya karena orang biasa. Tapi kalau sudah ustadz, imam masjid melanggar, Masya Allah. Luar biasa. 2 kali. Karena apa? Dia adalah contoh. Maka menjadi ustadz tidak gampang. Sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang lain, belum tentu boleh dilakukan oleh seorang ustadz. Sesuatu yang boleh dilakukan oleh orang lain, belum tentu boleh dilakukan oleh seorang imam. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab.